Sulaiman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang investasi aktiva lancar. Pokok pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian investasi beserta aktiva lancar. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Sedangkan aktiva lancar adalah segala kekayaan berupa sumber daya benda atau hak yang dikuasai perusahaan. Harta ini dimiliki oleh perusahaan melalui proses transaksi atau operasional lainnya di masa lalu. Harta ini diharapkan dapat dicairkan selama kurang dari 1 tahun alias 1 periode akuntansi. Pentingnya aset lancar dalam neraca adalah sebagai syarat memelihara likuiditas perusahaan. Misalnya, manajemen piutang, kas, persediaan, dan lain-lain. Jika dilihat dari contohnya, yang termasuk dalam aktiva lancar memiliki sifat harus dapat diukur dengan satuan mata uang. Aset lancar ini juga memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, lumayan pasti yang dikendalikan perusahaan. Aktiva lancar juga menjadi sumber daya perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Maka dari itu, aktiva lancar disebut memiliki manfaat ekonomi masa depan. Baik, masuk ke pokok pembahasan kedua yaitu ada jenis-jenis aktiva lancar. Yang pertama ada kas. Kas adalah harta yang termasuk dalam aktiva lancar yang berada di dalam kas perusahaan maupun di rekening bank milik perusahaan. Kas dapat dicarikan sewaktu-waktu. Yang kedua ada surat berharga. Surat berharga berupa kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lainnya yang bersifat temporer. Artinya dapat dijual kapan saja. Yang ketiga ada piutang wesel. Piutang wesel adalah surat perintah untuk menagih kepada seorang atau badan agar membayar uang pada jumlah dan jatuh tempo yang sudah ditetapkan sebelumnya. Uang tersebut harus diserahkan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam surat. Yang selanjutnya ada piutang dagang. Piutang dagang adalah penagihan dari perusahaan ke pihak yang berhutang atau debitur. Utang ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan dengan kredit. Yang selanjutnya ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pemasukan yang belum diterima pembayarannya tapi sudah ditetapkan sebagai hak perusahaan. Yang selanjutnya ada perlengkapan. Segala peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan, sifatnya habis pakai. Yang selanjutnya ada beban bayar di muka. Pelunasan beban yang dilakukan di muka, tetapi sebenarnya belum termasuk kewajiban pada siklus itu. Yang selanjutnya ada persediaan dagangan. Suatu produk dibeli agar dapat dijual ulang dan bertujuan memperoleh keuntungan dan lainnya. Yang selanjutnya ada manfaat aktiva lancar. Aset lancar atau aktiva lancar memiliki berbagai manfaat penting dalam kinerja perusahaan. Termasuk diantaranya adalah membayar biaya operasional. Contoh biaya yang harus dibayar adalah gaji karyawan, pembelian bahan, hutang, sewa bangunan, dan lainnya. Umumnya, aktiva lancar cepat habis karena digunakan untuk membayar kebutuhan yang sifatnya rutin atau insidental. Namun, aktiva lancar akan kembali dari hasil penjualan atau aset yang sudah dibayarkan. Hal ini membuat aktiva lancar menjadi dinamis. Jika perusahaan tidak memiliki kas, maka bisnis akan sulit berjalan. Pasalnya, memiliki aktiva lancar bukan jaminan proses produksi bisa terus dilakukan. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan aset lancar selalu aman jika ingin bisnis tetap berjalan. Salah satunya dari manfaat aktiva lancar yaitu adanya manajemen aset. Mengingat pentingnya aktiva lancar, penggunanya pun perlu diperhatikan. Pengguna aktiva lancar dapat dilihat dari laporan keuangan yang menunjukkan aset perusahaan. Di sini jumlah aset menunjukkan prestasi perusahaan. Untuk mempertahankan maupun menambah aset, ada dua strategi yang bisa dijalankan. Manfaat yang selanjutnya yaitu efisien dalam pemakaian. Pastikan pemakaian aset lancar selalu efektif dan efisien.
Hal tersebut dapat menambah nilai penjualan agar semakin besar. Nilai penjualan dapat diketahui dari laba rugi. Sementara itu, keseluruhan aset bisa diperhatikan dari laporan neraca. Keduanya digunakan untuk mengukur aset. Yang terakhir yaitu memaksimalkan laba. Perkiraan keuntungan yang akan didapat bisa dilihat dari laba aktiva atau hasil investasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bandingkanlah keuntungan dalam laporan laba rugi dengan total harta yang sama dengan jumlah investasinya. Materi pokok ketiga, perbedaan aset lancar dengan aset tidak lancar. Ada 3 faktor yang menentukan aset masuk, aset lancar, atau aset tidak lancar, yaitu tujuan, manfaat, dan jangka waktu. Pengkategorian sebuah aset termasuk lancar atau tidak lancar tergantung 3 hal ini. Tujuan. Yang pertama, tujuan adalah tujuan pembelian aset. Pembelian aset lancar bertujuan membayar biaya operasional perusahaan, perputaran kas, dan investasi. Sementara itu, aset tidak lancar bertujuan mendukung proses produksi perusahaan. Manfaat. Aset lancar memiliki kegunaan alat pembayaran dalam kegiatan perusahaan. Sementara itu, aset tidak lancar menjadi jaminan perusahaan dalam meminjam uang modal di bank. Jangka waktu. Diketahui aset membutuhkan jangka waktu untuk dicairkan. Untuk aset lancar, jangka waktunya singkat saja, yakni kurang dari 12 bulan sebelum dapat dicairkan. Caranya adalah dengan diperdagangkan. Sementara itu, aset tidak tetap membutuhkan waktu lebih lama, yaitu lebih dari 12 bulan untuk diperdagangkan. Jenis aset tidak lancar. Selain jenis-jenis aset lancar, akan dijelaskan pula jenis aset tidak lancar yang ada pada perusahaan. Berikut penjelasannya. Aset tetap. Aset tetap yaitu aset yang dibeli sebagai modal melakukan operasional perusahaan. Aset ini biasanya berwujud dan dapat diukur dalam suatu mata uang. Nilainya selalu berubah-ubah. Jika terjadi perubahan dalam perusahaan, misalnya hendak membuka cabang atau bangkrut, aset dapat dijual kembali. Contohnya aset ini adalah tanah, mesin, peralatan, dan lainnya, alat transportasi, dan lain-lain. Aset tidak berwujud. Aset ini tidak memiliki wujud fisik tetapi manfaatnya terasa. Aset ini bisa juga disebut hak istimewa perusahaan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, hak merek dagang. Yang ketiga, hak paten. Yang keempat, waralaba. Yang kelima, hak kontrak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah goodwill. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kita punya hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.